Di sebuah kerajaan yang makmur dan berbudaya, yang terletak jauh dari pusat-pusat kebudayaan besar, hiduplah seorang pria bernama Balkia. Balkia dikenal di seluruh negeri sebagai seorang cendekiawan dan spiritualis yang mendalam. Meskipun ia menikmati kehidupan yang nyaman dan dihormati di kerajaannya, ia merasa bahwa hidupnya belum lengkap. Ia merasa ada panggilan untuk mencari pengetahuan yang lebih tinggi dan kebenaran spiritual yang lebih mendalam. Kabar tentang kemunculan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan yang membawa wahyu ilahi menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad diharapkan akan membawa pesan-pesan yang mengubah arah hidup manusia. Balkia merasa terdorong oleh dorongan spiritual yang kuat untuk bertemu dengan Nabi ini, mendapatkan wahyu langsung dan memahami ajaran yang akan membimbing umat manusia. Keinginan ini menjadi motivasi utamanya untuk meninggalkan kehidupannya yang nyaman dan memulai perjalanan spiritual yang akan menguji setiap aspek dari dirinya. Balkia memulai persiapannya dengan sangat teliti. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan menghadapi berbagai tantangan, baik fisik maupun spiritual. Persiapannya melibatkan 1. Perlengkapan fisik. Balkia mengemas ranselnya dengan makanan yang tahan lama, seperti keringat kurma dan roti kering, serta botol air yang cukup untuk perjalanan panjangnya. Ia juga membawa perlengkapan mendasar seperti selimut, pisau, dan alat untuk membuat api. 2. Persiapan mental dan spiritual. Ia mempelajari teks-teks spiritual yang mendalam dan melakukan meditasi untuk menyiapkan dirinya secara mental dan spiritual. Ia berdoa untuk bimbingan dan kekuatan, serta menulis jurnal tentang niat dan harapannya untuk perjalanan ini. 3. Perencanaan rute. Ia merencanakan rute perjalanannya dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai daerah yang akan dilaluinya dan kemungkinan tantangan yang akan dihadapi. Perjalanan Balkia dimulai dengan melintasi hutan belantara yang lebat dan berbahaya. Hutan ini dihuni oleh berbagai makhluk liar dan memiliki jalur yang sulit dilalui. Setiap langkah di hutan membutuhkan perhatian dan kehati-hatian. Balkia memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya tentang flora dan fauna untuk bertahan hidup, termasuk cara menghindari hewan liar dan mencari sumber air bersih. Selama perjalanan, Balkia juga menghadapi berbagai kondisi cuaca ekstrem, dari hujan deras yang menyebabkan jalanan menjadi berlumpur hingga panas terik yang menyusutkan cadangan airnya. Ia harus memikirkan strategi untuk bertahan hidup, seperti membuat tempat berlindung darurat dari bahan-bahan yang ditemukan di alam dan menghemat sumber daya yang ada. Di berbagai lokasi sepanjang perjalanannya, Balkia tiba di pusat-pusat pengetahuan yang dikenal dengan reputasi mereka sebagai tempat berkumpulnya para guru bijak. Berikut adalah beberapa pengalaman penting yang ia alami. 1. Pertemuan dengan seorang filosof. Di sebuah kota yang terkenal dengan sekolah filsafatnya, Balkia bertemu dengan seorang filsuf yang terkenal dengan pemikirannya tentang spiritualitas dan etika. Diskusi dengan filsuf ini membuka wawasan Balkia tentang hubungan antara pengetahuan, etika, dan pencarian spiritual. Filsuf tersebut mengajarinya tentang pentingnya introspeksi dan pengembangan karakter sebagai bagian dari pencarian kebenaran. 2. Bimbingan dari seorang guru sufi. Balkia kemudian berkunjung ke sebuah komunitas sufi yang dikenal dengan ajaran tasawufnya. Di sini, ia belajar tentang pentingnya cinta ilahi dan pengabdian yang mendalam. Guru sufi mengajarkan Balkia tentang meditasi zikir dan cara merenungkan nama-nama Tuhan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. 3. Pertemuan dengan seorang ahli Al-Quran. Di sebuah kota yang dikenal sebagai pusat studi Al-Quran, Balkia bertemu dengan seorang ahli tafsir yang membimbingnya dalam memahami wahyu dan tafsir Al-Quran. Pembelajaran ini memberi Balkia wawasan mendalam tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan bagaimana wahyu tersebut diterjemahkan ke dalam ajaran praktis. Setelah bertahun-tahun perjalanan yang melelahkan, Balkia mulai merasakan kelelahan yang mendalam. Kesulitan fisik dan mental semakin membebani dirinya. Ia menghadapi kondisi yang semakin keras di gurun pasir dan pegunungan tinggi yang menyebabkan kehabisan makanan dan air. Rasa putus asa mulai menyelimuti dirinya ketika ia tidak menemukan petunjuk konkret tentang keberadaan Nabi Muhammad.
Di tengah-tengah keputusasaannya, Balkia melanjutkan perjalanan dengan tekad yang hampir pudar. Ia berdoa dengan penuh kesungguhan, meminta bimbingan Tuhan dan mencari tanda-tanda yang bisa membawanya ke arah yang benar. Dalam keadaan putus asa ini, ia semakin mendalami refleksi batin dan merenungkan arti dari pencariannya yang tampaknya semakin jauh dari tujuannya. Suatu malam, ketika kelelahan dan putus asa mencapai puncaknya, Balkia tertidur dengan penuh keraguan. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat jelas dan mendalam. Ia melihat seorang pria tua yang mengenakan pakaian sederhana, namun memancarkan aura spiritual yang sangat kuat. Pria tersebut adalah Nabi Khidir, yang dalam mimpi ini berbicara dengan lembut dan penuh kasih. Dalam mimpi tersebut, Nabi Khidir menanyakan tentang perjalanan Balkia dan kesulitan yang telah dihadapinya. Balkia menjelaskan dengan jujur dan penuh emosi tentang pencarian panjangnya dan harapannya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Khidir memberikan rasa damai dan pengertian, menghibur Balkia dengan kata-kata bijak yang memberikan harapan baru. Beberapa hari setelah mimpi tersebut, Balkia tiba di sebuah lembah yang damai dan indah, jauh dari keramaian dan kesulitan yang telah ia alami. Di tempat ini, ia menemukan sosok pria tua yang dikenalnya dari mimpinya, Nabi Khidir. Pertemuan ini sangat emosional bagi Balkia, yang merasa seperti bertemu dengan sosok yang telah membimbingnya dalam mimpi. Nabi Khidir menyambut Balkia dengan penuh kasih, mengakui dedikasinya dan menghormati pencariannya. Khidir meminta Balkia untuk menceritakan pengalaman dan pelajaran yang diperolehnya selama perjalanan. Balkia menceritakan semua tantangan, kesulitan dan pelajaran yang telah ia alami. Nabi Khidir memberikan wawasan dan kebijaksanaan yang mendalam kepada Balkia. Ia menjelaskan bahwa pencarian spiritual tidak selalu melibatkan penemuan fisik atau pertemuan langsung dengan seseorang. Pencerahan sejati datang dari pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui perjalanan batin dan pengalaman pribadi. Khidir mengajarkan bahwa pencarian spiritual adalah tentang menemukan kebenaran dalam diri sendiri dan memahami hubungan antara diri, Tuhan, dan alam semesta. Khidir menegaskan bahwa meskipun Balkia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad secara fisik, ajaran dan wahyu yang dibawa oleh Nabi tersebut telah tersebar melalui berbagai ajaran spiritual yang telah Balkia pelajari. Pencerahan sejati datang dari integrasi dan aplikasi ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan bahwa setiap pengalaman dan tantangan selama perjalanan adalah bagian dari proses pencerahan yang lebih besar. Dengan pencerahan yang diperoleh dari pertemuannya dengan Nabi Khidir, Balkia kembali ke kehidupannya dengan perspektif baru. Ia mulai membagikan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diperolehnya kepada orang lain di sekelilingnya. Balkia menjadi seorang guru spiritual yang dihormati dan dikagumi, mengajarkan tentang arti pencarian spiritual dan pentingnya refleksi batin. Balkia mengadakan pertemuan dengan masyarakat dan membimbing mereka dalam memahami ajaran spiritual. Ia mengajarkan bahwa pencarian spiritual bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang proses transformasi batin yang membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Ajaran Balkia menginspirasi banyak orang untuk mengejar pencarian mereka sendiri dan menemukan makna yang lebih dalam kehidupan mereka. Warisan Balkia hidup melalui ajaran dan kebijaksanaan yang dibagikannya. Para murid dan pengikutnya meneruskan ajaran-ajaran tersebut kepada generasi berikutnya, menjadikannya sebagai sumber inspirasi dan panduan spiritual. Kisah perjalanan Balkia menjadi legenda di kalangan pencari spiritual, mengajarkan bahwa perjalanan panjang dan penuh tantangan seringkali membawa pencerahan dan pemahaman yang mendalam. Balkia dikenal tidak hanya sebagai seorang guru spiritual, tetapi juga sebagai seorang pemimpin moral yang menginspirasi banyak orang untuk mengejar kebenaran dan memahami makna hidup. Ia membangun sebuah komunitas spiritual yang didasarkan pada prinsip-prinsip cinta ilahi, pengabdian, dan refleksi batin yang mendalam. Komunitas ini berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pengajaran, di mana ajaran-ajaran Balkia diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Di tengah komunitasnya, Balkia mengajarkan berbagai aspek dari pencarian spiritual. Beberapa pokok ajaran yang dikemukakan oleh Balkia antara lain: 1. Refleksi batin dan introspeksi. Balkia menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi batin sebagai bagian dari pencarian spiritual.
Ia mengajarkan bahwa pemahaman mendalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan dapat dicapai melalui praktik-praktik spiritual seperti meditasi, zikir, dan penelaahan diri, penerimaan dan kesabaran. Dalam ajaran-ajarannya, Balkia sering menekankan pentingnya kesabaran dan penerimaan terhadap segala tantangan yang dihadapi. Ia mengajarkan bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan spiritual dan memiliki tujuan yang lebih besar dalam proses pencerahan. 3. Integrasi ajaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Balkia mengajarkan bahwa pencarian spiritual tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia mendorong murid-muridnya untuk mengintegrasikan ajaran spiritual ke dalam tindakan mereka sehari-hari, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang dan kebaikan, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip spiritual. Di akhir hidupnya, Balkia hidup dalam kedamaian dan kepuasan, mengetahui bahwa ia telah menjalani perjalanan spiritual yang penuh arti dan telah memberikan kontribusi besar bagi pemahaman spiritual orang-orang di sekelilingnya. Ia dikelilingi oleh murid-murid dan pengikut yang setia, yang terus-menerus menghormati dan meneruskan ajaran-ajarannya. Balkia meninggal dunia dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan menghargai kontribusinya. Ia dimakamkan dengan upacara yang penuh penghormatan dan doa, dan kuburannya menjadi tempat ziarah bagi mereka yang mencari pencerahan dan bimbingan spiritual. Kisah Balkia dan perjalanan spiritualnya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah spiritual dan kebudayaan. Ajaran-ajarannya tetap hidup dan relevan, menginspirasi banyak orang untuk mengejar pencarian mereka sendiri dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan mereka. Cerita Balkia adalah sebuah epik tentang pencarian spiritual yang mendalam dan perjalanan batin yang panjang. Ini menggambarkan bagaimana dedikasi, kesabaran, dan refleksi dapat membawa seseorang kepada pemahaman dan pencerahan yang lebih tinggi. Pertemuan dengan Nabi Khidir, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi awalnya, memberikan wawasan dan pencerahan yang membimbingnya untuk memahami bahwa pencarian spiritual sejati melibatkan pemahaman dan integrasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kisah Balkia juga mengajarkan bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang melibatkan pencarian, penemuan, dan transformasi pribadi. Ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran tidak selalu berakhir dengan menemukan sosok atau tempat tertentu, tetapi seringkali berakhir dengan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan Tuhan. Dengan cara ini, Balkia tidak hanya menemukan pencerahan pribadi, tetapi juga menginspirasi dan membimbing banyak orang dalam pencarian spiritual mereka sendiri, meninggalkan warisan kebijaksanaan yang abadi bagi generasi-generasi yang akan datang.